Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau berbagi pengalamanku ke teman-teman, yaitu tentang bagaimana untuk dapat penginapan murah selama teman-teman mau berlibur atau tinggal sementara di Bali. Jadi aku udah tinggal kurang lebih 1 tahun lebih di Bali. Cuma untuk membeli rumah atau lahan di Bali itu tuh nggak gampang teman-teman. Kita harus check and recheck, baik itu harga, lokasi, kelegalan tanah atau rumah, untuk mencegah penyesalan di kemudian hari. Kita nggak mau buru-buru dan kita mau putuskan untuk mengontrak sambil memikirkan rencana ke depan. Ini adalah rumah kontrakan yang aku tinggalin sebelumnya. Jadi ini aku bayar tuh per tahun 40 juta. Itu kosongan ya teman-teman, atau tanpa furniture sama sekalipun, atau hanya memakai bangunannya tok. Di luar listrik, sampah, dan pecalang. Pecalang itu keamanan ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini rumahnya 2 lantai ya teman-teman ya. Kalau aku bilang sih lumayan, tapi masalahnya kita dapat kosongan teman-teman. Bahkan horden pun kita nggak dapat. Atau ini nih yang tempat sabun yang kamar mandi yang terlihat ini pun kita harus beli. Dan ini adalah lemari yang aku tinggal di sana untuk kenang-kenangan aja teman-teman. Dan karena berhubung kita rencana tinggal lama di Bali, jadi kita juga sebelum itu membeli perlengkapan rumah yang kita butuhkan. Oh iya teman-teman, ini sekitaran tempat kontrakan yang pertama ini di sekitaran Penatih ya teman-teman ya. Jadi kalau Penatih itu dekat ke Batu Bulan, ke Ubud, ke Sanur juga dekat. Ya memang gak dekat banget sih ke Ubud, kurang lebih 30 menit ya jangkauannya. Tapi ini di tengah-tengah antara Sanur, Gianyar, dan Ubud. Dan tempatnya sih aman teman-teman. Cuma yang aku kurang suka di sini masih ada tetangga yang masih bakar sampah ya teman-teman. Padahal di sini sih ada bayar bulanan untuk sampah sih. Dan ini adalah kontrakan yang kedua, atau ya dia seperti semi villa ya teman-teman ya. Ini di daerah Denpasar Selatan. Jadi ini harganya ada 2 ya teman-teman. Jadi yang sebelah tadi kanan aku yang baru masuk tuh harganya 3.500.000, dan yang depan kolam ini sampai 2 lantai ke atas itu harganya sekitar 4.500.000. Nah enaknya di sini tuh udah full furnish ya teman-teman ya, kecuali mesin cuci nggak ada. Nah perbedaannya hanya yang 3.500.000 itu enggak ada kompor gasnya atau tempat masaknya. Tapi kalau teman-teman bawa kompor gas sendiri, bisa masak di sini teman-teman. Jadi di sini di luar listrik dan laundry ya teman-teman ya. Kalau menurut aku sih tempatnya bagus dan lokasinya juga strategis. Dan sebagai informasi, di tempat ini juga bisa untuk harian ya teman-teman ya, dan juga mingguan. Jadi kalau untuk harian itu teman-teman hanya bayar 300.000 per hari, dan kalau untuk mingguan itu 1.200.000. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya mau liburan pun, kalau aku bilang termasuk murah, karena mengingat di hotel itu kan lebih mahal ya. Tapi mungkin ya selalu ada perbedaannya sih, itu tergantung teman-teman aja sih. Jadi kalau menurut aku, jika teman-teman belum pasti tinggal lama di Bali, lebih baik ambil yang bulanan seperti ini. Jadi supaya nggak seperti aku nantinya. Kalau nggak mau lanjut sama kontrakan yang tahunan, ya mau nggak mau harus jual barang-barang yang udah terlanjur kita beli. Dan yang paling penting juga, kalau misalnya teman-teman kira-kira mau pindah lokasi atau udah merasa bosan di tempat pertama, itu tuh lebih gampang, nggak harus pusing-pusing mikirin barang-barang yang kita udah terlanjur beli. Itu sih menurut aku. Nah seperti yang teman-teman lihat tuh tempatnya bagus ya teman-teman ya. Dan ini fasilitas kolam renangnya juga
teman-teman bisa pakai, dan ini dibersihkan seminggu kayaknya, kurang lebih 2 kali kalau nggak salah ya. Dan teman-teman juga kalau mau nyari, ini kayak ini aku dapatnya awalnya sih dari TikTok yang pertama. Jadi ini pemilik yang pertama sama yang ini tuh sama, cuman yang pertama tuh dulu itu udah penuh, dan ini yang kedua ini adalah bangunan baru, masih kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan gitu. Nah, jadi ini dapat dari TikTok. Teman-teman juga bisa lihat dari website kayak rumahkosbali.com. Dan kalau aku bilang sih banyak sih dari mungkin tiket.com atau yang lainnya. Jadi teman-teman bisa cari tahu. Dan kalau misalnya aku sih kebetulan kan tinggal di Bali. Jadi sebelum aku memutuskan untuk membayarnya, aku datang ke tempatnya dulu, lihat tempatnya dulu kira-kira bagus, ya aku bikin dealnya. Tapi kalau kayak teman-teman yang nggak bisa kunjungan, ya saran aku sih kan biasanya kan mereka ada fotonya tuh. Kalau misalnya teman-teman tertarik juga bisa minta di videoin juga teman-teman. Jadi aku saranin jangan di DP dulu. Kalau misalnya belum apa tuh namanya, teman-teman belum mendapatkan apa yang teman-teman mau. Maksudnya informasi tentang tempat yang teman-teman mau tinggalin ya. Dan ini adalah tempat yang aku tempatin teman-teman. Jadi ini yang aku bilang tempat bedanya tuh hanya kompornya aja. Jadi di sini aku bisa masak tanpa harus bawa kompor gas. Mereka udah menyediakan ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat ya, lengkap mesin kulkas, maksudnya kulkas, water heater, terus tempat tidur, AC, TV, dan itu semua berfungsi. Dan teman-teman kapanpun berenang bisa gitu. Oh iya teman-teman, di sini lengkap WiFi juga. Jadi lumayan kuat juga sih signal WiFi-nya. Terus di sini aku nggak harus bayar pecahan dan sampah. Jadi kalau aku bilang sih worth it banget sih. Ada banyak tempat yang lebih murah dari tempat ini sih teman-teman. Jadi tergantung teman-teman nyarinya ya. Jadi kan seperti yang saranin tadi, mungkin TikTok atau media sosial lain. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman, atau sebagai rekomendasi. Ya, oke. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu aku bikin videonya karena aku juga mau menikmati tempat aku yang baru. Jadi, makasih udah nonton video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.